Halo Harapan Jaya Mania, jumpa lagi di channel YouTube Bus Harapan Jaya Official. Di part 2 ini, kita melanjutkan perjalanan dari Pelabuhan Merak sampai dengan Palembang. Nah, biar teman-teman tahu jalan ceritanya, teman-teman harus nonton part 1-nya dulu ya. Biji semangka, biji selasi. Intro dulu nggak sih? Kita nanti diseberangin sama KMP Portlink 3 ini. Halo teman-teman Harjai Mania, ketemu lagi dengan aku Hanania Oki di channel Bus Harapan Jaya Official. Sebelum kamu tonton part 2, kamu harus tonton part 1-nya ya. Karena ada info-info menarik seputar Terminal Bungurasi dan launch Harapan Jaya di Terminal Bungurasi. Setelah 14 jam perjalanan dari Surabaya, akhirnya kita sampai di Pelabuhan Merak. Kiri netam ya. Kiri netam kosong. Terus ya. Pokoknya kalau lawa Pokoknya ACC, apa-apa dikawal itu ACC. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di Pelabuhan Merak. Di sini kita antri dulu untuk menyeberang ke Bakahoni ya. Dan informasi aja buat teman-teman, kita nanti akan menggunakan kapal eksekutif, jadi waktu tempuhnya akan lebih cepat. Kalau yang biasanya kurang lebih 3 jam, ini kurang lebih 2 jam. Oke, ikutin terus ya, let's go. Teman-teman, ini kapalnya udah datang ya. Kayaknya ini kita nanti diseberangin sama KMP Portlink 3 ini yang mengantar kita ke Pelabuhan Bakahoni. Ikutin terus aja ya. Nanti proses bongkar muatnya gimana, terus selama perjalanannya juga gimana, ikutin terus, oke? Let's go. KMP Portlink 3 ini merupakan salah satu kapal terbesar milik PT ASDP loh. Kapal ini memiliki panjang 122,51 meter, lebar 21 meter, dan draft 5,2 meter. Kapal ini mampu menampung 40 kendaraan besar seperti bus dan truk pada dek bawah, dan dek kedua khusus untuk kendaraan pribadi yang muat hingga 100 kendaraan. Dan kapal ini dapat menampung penumpang sebanyak 1.500 orang loh. Wah, bisa kebayangkan gedenya kapal ini. Untuk proses bongkar muat kapal ini kurang lebih 40 menit. Oke, ini bisnya udah kelihatan ya. Kita mau muat dulu, muat bisnya ke kapal ya. Oke teman-teman, ini udah di dalam kapal ya, bisnya udah masuk kapal. Oh ya, buat teman-teman yang naik bis itu harap barang bawaannya dibawa ya, apalagi barang-barang berharga
itu jangan sampai ditinggal di dalam bis ya, buat meminimalisir resiko lah. Jadi disarankan buat dibawa naik aja barang bawaannya. Oke, yuk kita naik. Jadi seperti inilah suasana di dalam kabin penumpang KMP Portlink 3 ini. Ada beberapa pilihan seat yang nyaman banget. Dan fasilitas di kapal ini juga lengkap loh. Ruangan ber-AC, ada minibar, toilet yang bersih. Lengkap deh pokoknya. Tapi untuk siang ini, kayaknya sementara Mimin menikmati udara luar dulu deh. Menikmati pemandangan laut. Ya, sambil cari suasana baru. Siapa tahu dapat ide kira-kira mau konten kemana lagi ya. Awak kapal mulai menaikkan jangkar. Kapal mulai bergerak perlahan meninggalkan Pulau Jawa. See you Pulau Jawa, Sumatera, I am coming. Satu setengah jam berlalu, menara Siger sudah terlihat, yang artinya kita sudah mendekati Pulau Sumatera. Kapal perlahan sandar di pelabuhan Bakauheni. Penumpang mulai bergantian menuju kendaraan masing-masing. Maaf ya teman-teman, Mimin gak sempat ngevlog karena suasana waktu itu bener-bener rame banget. Oh iya, karena kendaraan yang naik ke kapal itu cukup banyak, pastiin teman-teman gak lupa tempat parkirnya ya. Biar nanti pas waktunya kembali ke bis, teman-teman gak bingung tuh nyariin bisnya ada di mana. Akhirnya kita sampai di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Bus melanjutkan perjalanan menuju titik-titik penurunan penumpang mulai dari Kalianda sampai dengan Palembang.
kita melewati ruas tol Trans Sumatera. Tol Trans Sumatera ini mulai dibangun pada tahun 2016 dan diresmikan secara bertahap pada tahun 2019 dan 2021. Tol ini memiliki beberapa ruas tol, antara lain Bakauheni Terbanggi Besar dengan panjang 140 km, Terbanggi Besar Kayu Agung 189 km, dan Kayu Agung Palembang 42,5 km. Sehingga untuk saat ini ruas tol Lampung Palembang ini memiliki panjang 371 km. Nah kan, kita bertemu dengan armada tim Sumatera lainnya. Setelah 1 jam perjalanan, kita sampai di rumah makan Alam Mutiara untuk servis makan. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di rumah makan Alam Mutiara di Kaliada. Ini kita udah mencapai di daerah Lampung ya. Nah ini adalah servis makan ketiga. Di sini kita sekalian istirahat juga ya, kurang lebih 20 menit. Nah teman-teman, kalau ikut bis Harapan Jaya ke Lampung, jangan lupa tiketnya bener-bener disimpan ya. Karena untuk Harapan Jaya yang ke Sumatera itu kita mendapat 3 kali servis makan. Oh ya, satu lagi pengingat buat teman-teman, kalau membawa barang-barang berharga, pastikan kalian bawa ya waktu makan. Jadi ya biar aman aja lah gitu. Oh ya, untuk rumah makan Alam Mutiara ini gimana masakannya, makanannya, kita coba dulu yuk. Let's go. Untuk menu di rumah makan ini ada 3 pilihan lauk, seperti telur dadar, ikan, dan ayam bumbu padang. Tapi untuk lauk, satu penumpang hanya boleh memilih salah satunya ya. Kalau Mimin, pilih ambil telur dadar, sayur, dan sedikit lalapan. Kalau soal rasa, masakan orang asli Sumatera nggak perlu diragukan lagi deh. Enak pol! Untuk armada Harapan Jaya yang dari dan ke arah Sumatera semuanya melakukan servis makan di sini. Oke teman-teman, kita udah selesai makan. Untuk masakannya enak ya, ada ala-ala kayak Padangnya. Tadi saya ambil nasi, telur, terus ada kasih kuah dikit. Terus ini kita mau lanjut lagi perjalanan menuju Palembang. Oke lanjut. Setelah kurang lebih 20 menit istirahat dan servis makan, kita meninggalkan rumah makan dan melanjutkan perjalanan.
Setelah dari rumah makan ala Mutiara di Kalianda, kita kembali melanjutkan perjalanan lewat tol Trans Sumatera melalui gerbang tol Sidomulyo. Ngomong-ngomong, tol ini sangat mempersingkat waktu loh. Semula perjalanan dari Lampung ke Palembang atau sebaliknya memakan waktu sampai 12 jam. Dengan adanya tol ini, perjalanan dari Palembang Lampung atau sebaliknya cukup 4-5 jam aja loh. Wow, cepet juga ya. Oke teman-teman, ini kita tadi dibagikan snack ya. Ini. Nah, kita lihat isinya, kita dapat seperti biasa, kita dapat Trix. Terus di sini kita dapat Hello Panda. Lucu banget. Di sini ada air mineral dan kita juga dapat roti sama 2 permen. Oke. Bungkusnya cakep banget ya. Cakep nih bungkusnya nih. Mantap, mantap, mantap. Perut kenyang, bus nyaman, pembawaan driver yang halus, Mimin sampai ketiduran nih. Dan bangun-bangun nih kayaknya udah mulai memasuki Palembang. Agak berbeda dengan tol yang ada di Jawa. Sepanjang perjalanan saat melewati ruas tol di Sumatera ini, pemandangan yang disuguhkan sepanjang perjalanan kalau nggak hutan, perkebunan kelapa sawit, sama kebun nanas. Bener-bener pengalaman baru nih. Ini kita mulai memasuki tol Indralaya Palembang. Yuk, sebentar lagi kita udah sampai di Palembang nih. Ruas tol Indralaya ini juga terbilang baru loh teman-teman. Jaraknya dari Indralaya ke Palembang cuma 22 km. Ini udah sampai Palembang ya. Nah lagi sampai ini mau isi sholat bentar. Kurang lebih berapa menit lagi ya? Paling setengah jam udah sampai.
nyaman. Hai. Oke teman-teman, kita akhirnya udah sampai di Palembang. Kita udah berhasil ya dari Surabaya ke Palembang, full trip terbayar lunas sejauh 1.400 km. Sebenarnya kita maunya turun di terminal Alang-Alang Lebar ya, cuma kayak kurang afdol gitu kalau nggak dari pucuk ke pucuk. Tadi dari terminal Purabaya, nah sekarang kita turunnya di Agen Sukajadi di Palembang. Untuk kesan-kesannya overall busnya nyaman karena udah air suspension. Terus untuk perjalanan 1.400 km itu kita nggak perlu khawatir lapar ya, karena kita dapat 3 kali servis makan. Untuk makanannya juga enak-enak. Setelah ini kami mau makan dulu terus ke penginapan. Tapi perjalanan kita nggak sampai di sini. Tunggu di video selanjutnya ya. Jangan lupa teman-teman subscribe YouTube Bus Harapan Jaya Official, komen video ini dan like juga, share ke teman-teman kalian. Oke? See you. Nah, nggak jauh dari Agen Sukajadi, mungkin 15 menit dari Agen, Mimin sempat mampir di Taman Tepi Sungai Musi. Di sini banyak banget yang menjual makanan khas Palembang. Kayak yang Mimin coba ini, yaitu mie tek-tek. Makan sambil menikmati pemandangan jembatan Ampera. Nikmat banget. Setelah kenyang wisata kuliner di Taman Tepian Sungai Musi, Mimin sempatkan berjalan menyusuri jembatan Ampera nih. Sekalian foto-foto di sini. Mumpung lagi di Palembang. Sekian video trip report dengan bus SB09 ini. Enaknya kemana lagi ya? Yaudah kalau gitu sampai jumpa di perjalanan berikutnya. See you.